Iya, wawancara. Halo Hanina, Halo Teh. gimana nih kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik nih Teh. Sebelumnya Hanina udah pernah wawancara di divisi yang lain atau ini baru pertama? Sebelumnya Hanin udah pernah di divisi DPMB. Oke, berarti harusnya sudah punya pengalaman gitu ya. Kalau gitu aku mau mulai dari perkenalan diri aku dulu. Perkenalkan aku Nurul dari kelas A angkatan 2023. Nah, aku kan udah perkenalan nih. Sekarang boleh dong dari Hanina memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit aja tentang diri kamu. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hanina dari kelas C angkatan 2024. Saya itu lahir di Bandung pada 6 Januari 2006. Terus saya itu adalah tipe orang yang mudah beradaptasi gitu dengan lingkungan baru. Terus juga dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. Tapi saya itu punya kekurangan. Kekurangan saya itu adalah kurang mampu gitu untuk mengerjakan sesuatu dalam bersamaan atau multitasking. Baik, terima kasih Hanina atas perkenalannya. Kamu kayaknya udah kenal gitu ya sama diri kamu sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Hanina nih, organisasi itu apa sih? Menurut Hanina, organisasi itu adalah wadah atau tempat seseorang gitu atau individu untuk mengembangkan potensinya gitu, baik untuk dirinya sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Kayak seperti nantinya kalau misalkan di BEM Hiu ini gitu, masuk ke BEM Hiu ini, itu pastinya kita tuh belajar bekerja sama, belajar memberikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, seperti itu Teh. Oke, aku setuju banget sama jawabannya tadi. Terus organisasi itu emang bisa dijadikan salah satu tempat kita untuk berkembang. Berikutnya aku mau tahu nih pandangan Hanina, BEM Hiu itu seperti apa sih? Oke, jadi menurut Hanina di BEM Hiu ini mungkin akan banyak momen happy atau bahkan yang membuat bangga gitu kan. Tapi di sisi lain, karena kita bekerja bersama banyak orang, mungkin akan ada perbedaan pendapat atau bahkan hal-hal yang membuat suasana itu terkadang tidak semulus yang kita bayangkan. Nggak bisa karena di SMA juga ada juga dan salah satu yang mungkin informasi itu saya jamin karena kita sudah ada Satu pertanyaan terakhir, kamu boleh jawab cepat. Dari 1 sampai 10, seberapa siap kamu untuk menjadi salah satu bagian dari BEM Hiu 2025? 10. Siap banget Teh.
Nin. Kang, Mau kemana kamu? mau nyusul teman Kang. Akang mau kemana? Aku mau rapat sih. Ya udah, aku duluan ya Kang. Yuk. Maaf ya, aku telat. Aman aja. Oke, kenapa kalian dikumpulin di sini tuh ada hal yang mau aku obrolin sih sebenarnya mah. Tapi sebelum kita masuk ke obrolannya, gimana perasaan kalian setelah satu periode menjadi peniti? Boleh dari Ica dulu. Perasaan aku selama lanjut di periode kedua dan jadi bendahara umum ini rasanya segala kerasa gitu ya. Karena banyak hal yang di luar prediksi aku, banyak hal yang berbeda sama sekali gitu sama ekspektasi aku di awal. Tapi karena itu aku jadi belajar banyak. Di sini aku ketemu sama staff-staff Bendum, anak-anak BEM yang lain yang hebat-hebat banget. Terus aku mau berterima kasih banyak buat Awa, Wabendum aku yang selalu membersamai, selalu ada gitu ngebantu aku. Terus buat anak-anak aku yang 90% mau lanjut itu, kalian harus semangat ngejaga kepercayaan banyak orang, harus berpendirian, harus tegas sama diri sendiri, jangan sampai mengecewakan. Boleh ke Sepina. Perasaan aku lanjut di periode kedua ini jujur campur aduk, ada senangnya, sedihnya, bahkan ada capeknya gitu. Tapi mungkin yang pertama aku senang karena bisa ngambil kesempatan ini di periode kedua sebagai sekretaris umum yang bisa membantu aku untuk mempelajari hal-hal baru yang mungkin sebelumnya di periode pertama nggak bisa aku dapetin. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman wasakum aku yaitu Tata dan Titi yang udah ngedampingi aku selama satu periode kemarin dengan melalui segala lika-liku yang ada. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk kalian. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua pengurus BEM Hiu yang sudah mau menjadi bagian dari Kabinet Cipta Harmoni. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif di Cipta Harmoni ini dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Boleh ke Angel. Tentunya perasaan aku sendiri sangat senang gitu ya, sangat bersyukur bisa jadi bagian dari Cipta Harmoni ini dan juga senang ketemu sama 22 orang keren yang ada di Dipsospol dengan karakter yang berbeda, terus juga lucu-lucu, imut-imut. Pokoknya senang, terima kasih banyak buat Pak Naila selaku Sekdiv Sospol yang sangat keren administrasinya, terus juga anak-anak divisi sosial politik dengan berbagai macam jokesnya, juga ketawa-ketawa barengnya, terus juga terima kasih Kabinet Cipta Harmoni. Semoga kita semua bisa memaknai satu kepengurusan kemarin dan juga mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman positif dan dibuang jauh-jauh gitu ya pengalaman yang negatifnya dan bisa bermanfaat apa yang udah kita lakuin. Boleh ke Salma. Perasaan aku selama satu periode ini pastinya ada naiknya, ada turunnya, apalagi mungkin awal-awal aku ngerasa berat sekali gitu ya untuk mengambil amanah besar sebagai ketua divisi ini. Tapi semakin lama menjalani bareng Jahira, mengenal anak-anak BEM, terutama anak-anak DR yang semangat nge-BEM-nya, yang seru-seru, apalagi mungkin anak DR rada-rada bandel gitu ya, susah ngejawab ataupun suka ngeprank kasekdifnya, tapi pada akhirnya aku bersyukur bisa lanjut di periode kedua ini. Sayang banyak-banyak sama DR. Sisanya aku cuma berharap bisa berhasil membuat ruang yang nyaman untuk anak DR, dan semoga mereka bisa melanjutkan ataupun mencontoh hal-hal baik yang selama ini aku dan Jahira perjuangkan. Selanjutnya Ripa. Ya, perasaannya capek mah ya pasti gitu ya. Cuma itu bukan hal yang diambil pusing banget juga itu, karena udah diniatin juga dari awal untuk jadi kadif di DKI ini gitu. Dan pada awalnya ya cukup struggle juga karena jujur gak banyak kenal juga sama anak 24-nya gitu. Jadi ketika apa harus memulai harus benar-benar bisa nyocokin sama anak-anaknya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, dengan adanya staf ahli yang bisa ngedampingin anak-anaknya juga gitu, dan tentunya ada Sekdip juga sama Uyuy yang bisa ikut turun ke anak-anaknya ketika aku gak bisa gitu ya. Dan itu sangat-sangat membantu gitu ya, karena setelah keberjalanan ini anak-anaknya itu pun sudah bisa meramaikan ketika ngumpul sama teman-temannya, gak harus
kita Kasekdipnya yang harus turun untuk nge-reach out mereka gitu, dan itu sesuatu yang bisa bikin cukup lega gitu ya, karena menurut aku anak-anak ini cukup berharga untuk dibiarkan berjalan sendirian tanpa ada orang yang memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja gitu. Dan aku pun berjanji, bahkan kalau misalkan aku udah gak punya apa-apa pun, satu hal yang akan aku pegang adalah membuat mereka merasa setidaknya sekali dalam hidup mereka ada orang yang pernah berjuang untuk bikin mereka bahagia gitu. Karena untuk kebahagiaan mereka, aku akan mengusahakannya setiap hari. Selanjutnya, Fadil. Tapi sih Indonesia bukan aja selama 350 tahun. Soalnya 350 tahun mah masa Belanda berdagang di wilayah Nusantara. Apa Bi? Perasaannya? Kalau perasaan sih jujur senang dan capek. Dan capek mah pastilah. Tapi di balik itu jujur senang karena banyak belajar banyak hal di periode kedua ini. Walaupun pertama kali gitu jadi kadif, tapi selama ini alhamdulillah nggak berjalan lancar sih sebenarnya, banyak masalahnya, tapi ada orang-orang yang selalu ada teman-teman staff, ada teman-teman staff ahli, dan ada sekdip juga yang alhamdulillah sampai sekarang pun meskipun kerjaan kita masih belum beres, masih harus ngurusin parampa gitu, tapi selama keberjalanan periode ini dari aku yakin sih anak-anak emang udah sekeren itu. Dan dari aku pribadi pun merasa sangat bersyukur karena dari anak-anak, dari staf ahli, dan dari sekdi pun sangat-sangat membantu gitu. Makanya terima kasih banyak teman-teman. Semoga capeknya di periode ini bisa keganti lah dan dapat yang lebih baik lagi nanti. Selanjutnya, Ade. Untuk kesan pesan sih dari saya mah jujur sedikit capek gitu, bukan sedikit lagi sih, malah lebih capek gitu. Ternyata dari posisi atas tuh beda ya dari posisi staff, yang mana kita tuh harus katakanlah ngerangkul, katakanlah mengajak sesama. Jadinya dari saya sendiri itu masih memiliki kekurangan di sana. Untungnya ada sekdip yang menemani dan juga staf ahli yang menemani untuk menutupi kekurangan saya. Jadi mau ngucapin terima kasih kepada staf ahli dan juga sekdip yang udah melanjutkan periode kedua, karena jujur kita tahu ya dinamika pas awal tuh DPA cuman berdua dan sekarang alhamdulillah jadi berenam. Ya walaupun dengan 23 staf yang lanjut, staf yang join DPA, kita tuh bisa merangkul semuanya gitu ya. Mengucapin terima kasih juga ke teman-teman, terima kasih ke anak-anak DPA yang udah memberikan kesempatan untuk saya menjadi kadip yang ya katakanlah memang masih jauh, tapi disinilah saya belajar itu. Jadi terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Terakhir, Jaka. Perasaannya mah jujur capek pisan di awal periode sampai sekarang pun masih capek kerasa. Tapi rasanya teh beres gini BEM mah sekarang. Terus di awal periode ada aja dinamika belum siap ini itu di satu proker. Terus di tengah sampai akhir sibuk lah kader dan lain-lainnya. Terus agenda-agenda Litbang juga nggak sampai di situ aja. Tapi semuanya udah terlaksana dengan baik. Mau ngucapin makasih aja ke anak-anak DPO yang udah hadir, terus menjalani semua proker dengan baik. Terus ya sampai sekarang masih ada gitu, nggak nyampe pure hilang semua. Tapi tetap aktif di grup, tetap suka ngeramein di kabinet juga. Ya event-eventnya udah selesai, tapi DPO-nya jangan sampai selesai gitu. Terus makasih juga ke Sekdiv di DPO, Nadia, terima kasih karena udah mau nerima jadi Sekdiv itu ya, karena Sekdiv itu kerjaan yang berat. Ya kelihatan lah dari awal sampai akhir ngurusin administrasi terus, tapi akhirnya perjalanan kita di BMU ini udah selesai. Ya itu paling dari aku. Cukup.
Oke, setuju juga dengan apa yang teman-teman sampaikan di kesan pesan. Ketua BEM juga merasakan bahwasannya banyak sekali kesan dan pesan yang kita dapatkan di Kabinet Cipta Harmoni ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke agenda rapat. Menjadi ketua BEM bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan sesuatu hal yang sulit juga, karena atas bantuan rekan-rekan semua menjalani masa kepengurusan ini. Selain itu, menjadi ketua BEM adalah sesuatu pengalaman yang sangat berharga dan pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua atas dedikasi dan kontribusinya sehingga menjadikan BEM Himatika Identika UPI lebih baik lagi. Selain itu juga saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di masa kepemimpinan saya banyak sekali kurangnya dan banyak sekali salahnya. Pesan dari saya, semoga rekan-rekan semua bisa melanjutkan roda kepemimpinan ini, karena kalau bukan rekan-rekan semua, mau siapa lagi? Akhir kata dari saya, pada tanggal 12 Januari 2026, Kabinet Cipta Harmoni menuntaskan pelayarannya dan meninggalkan jejak pelayaran yang mengembang di samudra perjalanan organisasi. Kabinet Cipta Harmoni bergerak progresif, berpikir reflektif, bertindak efektif untuk BEM Himatika Identika yang lebih baik lagi. Terima kasih.